Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pada Setia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kelautan maritim. Kondisi ekonomi maritim di negara ASEAN yang dapat kita ketahui bahwasannya kawasan ASEAN atau yang disebut dengan Asia Tenggara dibatasi oleh perairan. Oleh karena itu, kawasan Asia Tenggara memiliki potensi kelautan yang sangat tinggi dan memberikan banyak peluang ekonomi baru bagi negara-negara ASEAN maupun global. Diperkirakan, sumber daya laut dapat menyumbang 5% ekonomi global dengan perkiraan nilai pasar mencapai 2,5 triliun dolar US per tahunnya. Nah, kondisi maritim di Indonesia itu dibagi tiga, yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Apa ini maksud dengan sektor pelayaran? Nah, sektor pelayaran sendiri ialah industri yang mencakup segala kegiatan terkait dengan transportasi barang dan penumpang melalui jalur laut. Sektor ini memiliki peran penting dalam perdagangan internasional dan ekonomi global karena sebagian besar perdagangan di dunia dilakukan melalui laut. Nah, sektor pelayaran ini dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama, perkapalan, perikanan, pelabuhan, dan perairan pedalaman. Nah, pelabuhan sendiri adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan berupa terminal untuk kapal berlabuh, bertambat, bersandar, naik turun penumpang, hewan, tumbuhan, atau bongkar muat barang. Pergantian antar moda transportasi, tempat perbaikan kapal yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan. Nah, permasalahan di pelabuhan di Indonesia itu yang pertama ada infrastruktur yang kurang memadai, yang kedua kekurangan tenaga ahli, yang ketiga overkapasitas, dan yang keempat kurangnya investasi. Nah, saya memilih pilar ekonomi dan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan. Di bagian infrastruktur, kendala yang dihadapi di pelabuhan ialah fasilitas tua dan usang, kurangnya peralatan modern, dan demurrage atau batas waktu penggunaan kontainer di pelabuhan. Nah, solusi untuk di pelabuhan ini adalah pembaharuan peralatan bongkar muat, investasi dalam peralatan modern seperti gantry crane, RPG, dan AGV untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat. Pada bagian kurangnya tenaga ahli, karena pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas di pelabuhan membutuhkan orang-orang berkualitas untuk menciptakan efisiensi. Namun faktanya di lapangan adalah masih ditemukan SDM yang kapabilitasnya kurang untuk diandalkan. Dengan SDM seperti ini, banyak pekerja mendapatkan upah yang tidak layak dan seenaknya saja. Oleh karena itu, menurut saya baiknya pemerintah membuat pendidikan formal logistik dengan mendirikan jurusan logistik di universitas negeri maupun swasta secara khusus setidaknya pada tingkat diploma ataupun sarjana. Selain diberikan upah yang adil, dengan pendidikan berkualitas inilah mendapatkan SDM yang berkualitas yang dapat meningkatkan dwelling time dan lain-lain. Nah, untuk overkapasitas, karena pelabuhan Tanjung Priok sudah beroverkapasitas, maka dari itu pemerintah membuat pelabuhan baru, yaitu Pelabuhan Patimban di Subang. Hingga saat ini, Pelabuhan Patimban sudah beroperasi sebagian dan masih dalam proyek pembangunan. Besar harapan saya, semoga lebih cepat diselesaikan yang dikarenakan nilai LPI Indonesia menurun di tahun 2003. Oh ya, LPI ini adalah Logistic Performance Index. Karena LPI menurun, inilah dapat merajalela kegiatan ekspor impor menjadi terganggu. Lalu yang terakhir ada kurangnya investasi. Investasi dalam infrastruktur pelabuhan membutuhkan modal yang besar dan memiliki jangka waktu pengembalian yang panjang. Nah, peraturan yang terlalu ketat dan sering berubah dapat membuat investor enggan berinvestasi. Maka dari itu, menurut saya, solusi yang tepat ialah reformasi regulasi untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan administratif, lalu meningkatkan alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur dan mengembangkan kemitraan publik swasta. Jadi kesimpulannya ialah perlunya kerjasama antara pemerintah dan dengan perusahaan swasta yang notabene menggunakan sektor pelayaran untuk menginvestasikan agar pendistribusiannya cepat, aman, dan tidak ada kendala. Lalu adanya pembuatan pendidikan formal bagian logistik guna memenuhi SDM yang ada di pelabuhan. Karena dengan SDM yang berkualitas, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih baik lagi. Dengan ini, Logistik Performance Index atau LPI dapat naik dan perekonomian menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.